Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عزكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Segenap pemirsa media Multazam dimanapun berada yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmatnya, nikmat yang sungguh tidak sanggup kita menghitungnya. Terlebih di saat kita sedang menunaikan ibadah Syam Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia-Nya, melimpahkan berkahnya dan rahmatnya, sehingga barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan dilandasi iman dan mengharapkan pahala Allah, maka Allah akan jamin diampuni segala dosa-dosanya yang telah lewat. Salawat salam kita sanjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segenap keluarga, sahabat tabi'in, dan semoga rahmat, barokah, ma'unah, hidayah, taufik juga senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita. Semoga kita istiqamah di atas ketaatan sampai saat kita bertemu Allah, bertemu ajal, dipertemukan Allah dengan ajalnya, kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan berbincang tentang seputar bagaimana kita meyakini Al-Quran. Sebagai seorang muslim, seorang mukmin, telah kita yakini bahwa beriman kepada kitabullah, salah satunya Al-Quran, adalah bagian dari rukun iman yang wajib kita imani. Rukun iman yang 6 yang wajib kita imani. Sebagaimana ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril tentang ahbirni 'anil iman, habarkan kepadaku tentang iman, maka beliau menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman, iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, pada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar baik maupun buruknya. Nah, kali ini kita akan membincangkan seputar iman kepada kitabullah yang Al-Quran itu tentu di dalamnya. Beriman kepada kitabullah adalah rukun iman yang ketiga, dan salah satu kitab yang harus kita imani adalah Al-Quranul Karim. Syekh Tahir Al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Jawahirul Kalamiyah fi Idahil Aqidah Islamiyah, beliau mengatakan bahwa mengimani kepada Al-Quran yaitu dengan a'taqidu anna al-Qur'an asyraful kitabin anzalahu Allah subhanahu wa ta'ala ala asyrafi anbiya'ihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhirul kutubil ilahiyah nuzulan wa huwa nasikhun li jami'il kutubi qablahu wa hukmuhu baqin ila yaumil qiyamah la yumkinu ayyal haqahu taghyiran wala tabdil wa huwa a'zamu ayatin ala nubuwwati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bikaunihi a'zamul mu'jizat. Yaitu hendaknya kita beriktikad, meyakini bahwasanya Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang Allah turunkan kepada nabinya yang paling mulia Muhammad sallam, dan Al-Quran adalah kitab ilahiyah yang paling akhir. Dan Al-Quran adalah nasihun, menasih, menghapus terhadap semua kitab-kitab sebelumnya, dan
dia kekal sampai hari kiamat dan tidak mungkin akan terjadi pergantian atau perubahan. Dan Al-Quran merupakan sebesar-besar nubuwah kenabian kita Nabi Muhammad SAW, dikarenakan Al-Quran adalah merupakan a'dzamul mu'jizat, itu mukjizat yang paling agung. Dengan demikian, kaum muslimin mesti memahami, mesti meyakini tentang Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab yang tidak boleh kita ragukan kebenarannya. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kitabullah. Kitabullah. Bukan tulisan, bukan ucapan seseorang. Tetapi itu kitabullah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagai panduan, sebagai pegangan daripada hidup kaum muslimin. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang paling mulia yang diturunkan kepada manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Al-Quran adalah kitab yang paling akhir diturunkan, sehingga tidak ada lagi kitab sesudah Al-Quran. Allah tidak akan turunkan lagi kitab sesudah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran turun, berarti telah berakhir seluruh kitab-kitab sampai hari kiamat. Kemudian Al-Quran adalah kitab yang mengamandemen semua kitab-kitab terdahulu. Dengan diturunkannya Al-Quran berarti sudah tidak lagi berlaku kitab-kitab sebelumnya. Sudah tidak lagi dijadikan pedoman. Kita hanya meyakini Al-Quran sebagai kitabullah. Kemudian hukum-hukum atau syariat yang ada di dalam Al-Quran akan kekal sepanjang masa. Jadi semua hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran itu kekal sepanjang masa, ya. Tidak akan terjadi perubahan-perubahan. Al-Quran tidak mungkin berubah, ya. Tidak akan terjadi perubahan selamanya. Karena Al-Quran adalah merupakan mukjizat yang paling agung, ya. Di antara sekian mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan kepada para nabinya, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Semua mukjizat-mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad itu, kita sekarang itu tinggal membaca cerita, ya. Tapi Al-Quran adalah mukjizat yang sampai hari ini dan sampai hari kiamat dan bisa dirasakan. Betapa nikmatnya, betapa agungnya, betapa manusia itu sangat membutuhkan terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi, sebagai seorang mukmin, mari kita mengimani dengan benar tentang Al-Quran. Nah, salah satu wujudnya, wujud keimanan kita, tanggung jawab kita mengimani Al-Quran, itu tentu sebagai seorang muslim belajar, ya, belajar Al-Quran. Karena orang yang paling baik itu, kata Nabi, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Selanjutnya, pemirsa yang berbahagia, kita juga terlebih di bulan Ramadan ini, ya, bulan di mana Al-Quran diturunkan, hendaknya kita semakin menguatkan, ya, interaksi kita terhadap Al-Quran. Karena antara puasa dan Al-Quran itu ibaratnya adalah satu paketnya. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yaitu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Hudal linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan sebagai penjelasan dari petunjuk itu, dan sekaligus menjadi pembeda. Al-Quran. Dan Al-Quran ini adalah menjadi syafaat, ya, bagi orang-orang yang membacanya. Rasulullah menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi.
Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi orang-orang yang membaca. Demikian para pemirsa yang berbahagia, sekelumit yang kita sampaikan semoga bermanfaat. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.